Ya, di tangan Roy Suryo sudah ada lembar kopi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang didapat dari KPU RI dan KPUD Jakarta. Dan apakah kedua kopi tersebut berasal dari sumber ijazah yang asli dan sama? Dan apakah artinya bahwa ijazah Jokowi palsu atau justru malah menunjukkan bahwa itu adalah yang aslinya? Nah, kita akan membahasnya bersama pakar telematika sekaligus terlapor, Roy Suryo. Selamat sore, Mas Roy. Yo, selamat sore Mas David, selamat sore juga. Terima kasih sudah bergabung. Yakub, saya sudah lihat. Ya, dan sudah hadir pula kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Selamat sore, Bang Yakub. Sore Mas Roy. Ya, terima kasih sudah hadir. Ya, saya ke Mas Roy dulu. Ini antara KPU RI dan KPUD kopinya sama atau beda yang Anda lihat? Ya, jadi alhamdulillah ini adalah salah 2 dari 8 institusi yang sudah kami terima. Jadi sebenarnya bukan hanya 2 ini saja ya. Jadi kalau sekarang skornya 2-0 ya, kami sudah terima semua. Itu masih ada 6 penampakan lagi yang nanti akan kita terima. Karena misalnya dari KPU yang kami terima kemarin adalah legalisasi tahun 2019. Yang 2014 belum. Kalau ini tadi dari KPU DKI yang ada di sana, saya tadi juga ada di sana, hanya saja sedikit terlambat tadi datangnya. Tapi alhamdulillah sudah membersamai Pak Bonatua dan juga Dr. Tifa dan kawan-kawan. Itu adalah legalisasi tahun 2012 ketika mendaftar sebagai calon gubernur DKI. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah ijazahnya sama atau tidak. Nah ini secara sekilas kalau kita lihat penampakan secara proporsi dan kemudian bentuk dan kemudian ukuran, dimensi dan lain sebagainya, ijazahnya sama. Nah artinya sama itu sama dengan ijazah yang sudah kami teliti dalam buku Jokowi White Paper dan dengan kesimpulan 99,9 palsu gitu. Dan bahkan ini memang tidak identik kalau dibandingkan dengan 3 ijazah pembanding. Misalnya adalah ijazah nomor 1115 miliknya Fronojiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, dan ijazah 1117 milik Sri Murti Ningsih. Artinya apa? Dari 3 ijazah yang itu identik sama persis, itu tidak sama dengan ijazahnya Jokowi ini. Padahal sama-sama mereka katanya didatel 5 November tahun 85. Jadi dengan demikian adalah ini semakin menguatkan kami bahwa ijazah yang dikumpulkan ini adalah ijazah yang 99,9% palsu menurut hasil penelitian kami. Itu Mas. Baik, saya langsung ke Bang Yakub. Bagaimana Bang Yakub Pak Jokowi menanggapi hal ini? Tentunya dari Anda kuasa hukum. Iya, kami melihatnya, kami santai aja Mas. Kenapa kami santai saja? Karena kami melihat tidak ada hal yang baru sama sekali di sini. Dari Barreskrim juga sudah pernah memperlihatkan ini salinan ijazahnya Pak Jokowi. Aslinya pun sudah pernah diperiksa secara langsung oleh Barreskrim. Dibandingkan juga dengan pembandingnya tadi. Dan ini sebenarnya sudah berkali-kali ya dilakukan. Baik, sehingga jadi maksud Anda artinya yang dikasih oleh KPU RI dan juga KPUD ini adalah barang yang sama yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Artinya ini kopi dari asli yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ya tentunya pada saat mendaftar kan Pak Jokowi memberikan kopi sebagaimana mestinya ya. Dan sekarang jika itu ternyata diberikan kepada pihak manapun, tentunya ya kami sangat menghormati siapapun yang meminta, silakan saja. Yang kami permasalahkan kan sejak dulu bukan mengenai orang meminta ke Komisi Informasi atau orang meminta kepada KPU. Kami tidak pernah mempermasalahkan itu. Yang kami permasalahkan adalah kok ada, bisa-bisanya ada orang-orang yang belum pernah melihat aslinya, orang yang tidak tahu sejarah kuliahnya langsung mengatakan itu palsu. Itu kan tentu sangat mencederai nama baik dan reputasi Pak Jokowi dan keluarga. Itu yang sebenarnya menjadi kunci. Jadi sekarang kalau sekarang ada pihak-pihak yang menyatakan kami sudah dapat ini sekarang salinan dari KPU, ya itu tidak merubah apapun bagi kami dan itu bukanlah hal baru karena sudah lama sekali itu diperlihatkan oleh Barreskrim kok dan aslinya dipegang oleh Barreskrim dan sudah diperiksa ke lapor. Sehingga ini jadi one step back lagi Mas. Dulu sudah aslinya diperiksa lapor, sekarang mereka membawa salinan ini mengatakan ya ini akan kami teliti loh. Lapor meneliti aslinya secara ilmiah langsung. Isinya semua adalah saintis di situ. Sehingga ya kami melihat ya ini hanya ya bisa dibilang ya kami melihat ini entertainment aja Mas. Baik kalau begitu. Bang Roy gimana ini? Kan ini dikatakan tadi barusan ya ini berarti yang sama dengan yang memang diberikan oleh Pak Jokowi yang memang Pak Jokowi sekarang pegang aslinya seperti itu. Bagaimana Anda bisa membuktikan walaupun ini berbeda, sudah ada 8 yang Anda katakan tadi? Iya jadi gini Mas. Akhirnya kan mau nggak mau dari pihak Pak Jokowi dan juga kuasa hukum kan mengakui kalau ini ijazahnya. Awalnya kan tidak pernah mau mengakui, dikatakan itu belum tentu seperti yang diteliti oleh Suryo CS
dan kawan-kawan. Bahkan kami dikatakan hanya meneliti atau sampel yang salah. Bahkan ada juga statement dari para, mungkin bukan dari para kuasa hukumnya ya, tadi para termulnya yang mengatakan beda loh ijazahnya Pak Jokowi, punya asli yang berbeda. Nah justru itu, kalau memang beda, nah nanti menarik kalau yang asli beda. Tapi dengan ini, setidaknya adalah dua yang sudah kemudian mengatakan ijazahnya seperti ini. Tidak mungkin berbeda lagi. Artinya apa? Kepalsuan yang ada di ijazah itu, misalnya pas foto yang kemudian dia menempel di atas cap, kemudian juga logo yang kemudian berbeda dengan logo dari ijazah-ijazah yang lain ya, kemudian huruf A-nya keluar dari logo, itu akhirnya menegaskan bahwa ijazah inilah yang kemudian dipakai oleh Joko Widodo. Jadi artinya kami tidak perlu lagi kemudian melihat yang asli. Karena apa? Karena ijazah yang dilegalisasi itu nilai hukumnya itu adalah sama dengan yang asli. Dan makanya kami terus mencari sampai dengan nanti ada 8 sampel. Begitu sudah 8 sampel kami dapatkan semua, termasuk tadi kami juga barusan menyelesaikan sidang di KIP ya, Komisi Informasi Pusat melawan Andri ya. Andri juga sebentar lagi juga akan memberikan kepada kami Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi artinya adalah ini makin kuatlah kemenangan masyarakat untuk bisa melihat sosok ijazah yang selama ini ditutup atau selama ini disembunyikan. Poinnya di situ. Jadi kalau selama ini masyarakat tidak bisa melihat yang mana sih yang ijazah itu bentuknya seperti ini. Apakah bentuk seperti ini asli atau tidak? Sudah kita teliti. Wah, baik, tapi Anda katakan tadi bahwa ini 99,9% palsu. 99,9%. Gimana, Mas? Ya, Anda bilang ini bahwa ini 99,9% palsu dan Anda tidak memerlukan yang aslinya. Lah, bukankah yang aslinya justru yang harus maksudnya artinya menjadi dasarnya gitu? Kalau ada yang asli akan lebih bagus. Nah, itu kan ada di Pak Jokowi. Sudah diakui bahwa yang asli sama dengan ini. Ya sudah, ngapain lagi kan gitu. Toh yang dipakai untuk persyaratan kan memang fotokopi ini. Dan ada satu bukti lagi, yang ini menarik ya. Baik KPU pusat maupun KPU daerah, sama-sama mengaku mereka tidak pernah melihat ijazah asli. Ya, sama-sama mereka mengaku hanya menerima ini tanpa menerima ijazah asli. Jadi artinya ini akan juga menjadi perbaikan ke depan. Untuk misalnya Komisi 2 nanti memanggil KPU dan juga KPUD agar manfaatkan atau dilihat apakah betul ketika ada verifikasi faktual itu dilakukan atau tidak. Artinya ini mereka tidak melaksanakan yang namanya verifikasi faktual. Harusnya mereka melaksanakan verifikasi faktual, lihat bentuk ijazah aslinya, baru dibandingkan dengan kopinya. Jangan kemudian hanya terima kopi dan kemudian di legislasi itu sudah dikatakan benar. Itu Mas, jadi ini koreksi bagi kita semua nanti. Baik, coba saya mau tanya ke Bang Yakub dulu. Bang, ini apa memang Pak Jokowi datang mendaftar pada saat itu sebagai ini kan ya, untuk verifikasi data-data itu hanya menggunakan kopi saja, nggak membawa aslinya? Ya, semua sudah diatur Mas oleh peraturan perundang-undangannya. Dan yang saya harus luruskan kembali ya, yang berhak menyatakan apakah yang diberikan kopi yang diberikan tadi pada pihak-pihak yang pemohon itu adalah, apakah itu adalah kopi yang sama yang diberikan oleh Pak Jokowi. Itu adalah yang berhak menjawab itu adalah dari KPU sendiri. Ya kalau KPU bisa menjamin bahwa itu yang sama ya tentunya sama, ya kami menghormati. Nah kembali lagi, tapi yang saya ingin garis bawahi di sini, ini sudah berkali-kali diuji Mas. Di Barreskrim sudah diuji hasilnya. Dan tadi kan disampaikan Mas Troy, ya udahlah nggak perlu asli awalnya, ini sudah setara. Padahal dulu beliau menyatakan bahwa mana aslinya, saya mohon aslinya, sehingga di situ aja sudah ada inkonsistensi. Kemudian ya silakan saja kalau ada pihak-pihak menguji, silakan saja. Poin yang perlu kami garis bawahi adalah kami tetap pada pendirian kami, intinya kami juga tetap ada satu laporan polisi sedang berjalan juga di Polda Metro Jaya, sehingga justru ini malah menguatkan itu Mas, dengan fakta bahwa ya kalau memang ini yang mereka teliti selama ini dan ini sudah resmi dan kalau dasarnya ini mereka mengatakan itu palsu, ya silakan saja nanti pihak penyidik lah yang menilai. Dan satu lagi Mas, yang saya lihat sangat penting itu adalah sebenarnya kan yang secara hukum siapa yang berhak untuk menyatakan suatu ijazah itu asli? Itu kan adalah penerbitnya. Jadi inilah ya kalau kami lihat pribadi, inilah hanya sebagai upaya-upaya untuk mengaburkan fakta itu dan teori itu. Seakan-akan bahwa ini ada cara-cara lain nih untuk menguji ijazah. Padahal dari undang-undang dan juga dari kaidah-kaidah Mahkamah Konstitusi sudah jelas siapa yang berhak untuk menentukan ijazah itu asli. Jadi ya kami kembali lagi kami melihat ini adalah upaya-upaya yang sudah di luar dari permasalahan hukum, karena kembali lagi karena kalau permasalahan hukum sudah ada, dan hukum itu jelas di Barreskrim, pemalsuan itu tidak ada, sudah dihentikan. Tapi ternyata sekarang sudah makin melebar, malah sudah ke Mas Gibran, ke Mas Wapres dan sebagainya. Saya rasa juga masyarakat bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh
di mereka, tapi ya kami tentunya berharap hukum dapat ditegakkan dan keadilan juga dapat diberikan bukan hanya pada pihak mereka saja, tapi pada klien kami juga. Baik, Mas Roy, gimana ini menurut Anda? Karena ini dikatakan tadi, ini justru akan menguatkan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Barreskrim itu memang ijazah yang asli dan yang memang yang ada di KPU yang diberikan kepada Mas Roy dan kawan-kawan itu juga memang yang adalah aslinya. Sementara yang bisa berhak menentukan asli atau palsu karena adalah UGM sendiri, kampusnya yang sudah mengeluarkan. Ya. Gini Mas, permasalahannya bukan hanya soal asli itu bentuk fisiknya asli atau tidak, tapi itu legal atau tidak digunakan. Artinya apa? UGM mungkin pernah mengeluarkan ijazah tahun 1985. Tapi sekarang sudah ada clue, mulai dikeluarkan oleh rektor. Selepas itu, kami tidak bertanggung jawab lagi atas penggunaan ijazah itu. Dan pernah ada narasi bahwa ijazah itu hilang. Bisa jadi ijazah itu hilang dan kemudian di-print lagi oleh instansi yang tidak berhak dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita akan telusuri, itu sah atau tidak. Tapi artinya begini, kalaupun itu memang asli, dalam tanda kutip ya, tapi aslinya seperti yang kemudian ini nampak, itu yang sangat kita pertanyakan. Karena mana bisa ijazah asli tidak ada watermarknya, ijazah asli tidak ada embossnya, ijazah asli meleset cetakannya dari pembanding ijazah-ijazah yang lain. Ini kan aneh gitu loh. Padahal tiga ijazah yang lain selaku pembanding, atau mungkin nanti ada beberapa ijazah yang lain kita lihat itu adalah persis sama, precise ya. Jadi bentuk logonya, kemudian juga ukuran logonya, posisi logo dengan huruf-huruf, dengan tulisan ijazah, dengan tulisan sarjana itu sama persis. Istilahnya plek ketiplek, ya 100% sama. Sedangkan ijazahnya nomor 1120 Jokowi ini berbeda. Ya posisinya, huruf A-nya meleset, huruf Z-nya meleset. Ini kalau cetakan koran itu kayak koran itu dicetak 2 kali gitu. Jadi dicetak untuk yang membuat kopi. Ini yang kemudian, makanya nggak apa-apa. Nanti ayo kita uji benar gitu loh. Kami siap saja, apalagi sekarang makin banyak lagi sampel yang kemudian kami tidak bisa lagi dikatakan itu adalah data sekunder, karena dia adalah data primer yang kita dapatkan dari KPU, kemudian KPUD DKI Jakarta, nanti ada KPU Solo, nanti ada Arsip Nasional Republik Indonesia, nanti ada juga lembaga arsip daerah dan lain sebagainya. Itu sudah akhirnya mereka semua memberikan data ke kita. Dan ini lagi-lagi, ini kemenangan rakyat, Mas. Untuk pemirsa Sindo semuanya. Mas Roy, ini kemenangan kita semua. Ya baik Mas Roy, tapi singkat saja Mas Roy. Pertanyaannya adalah gini, apakah Anda kemudian siap untuk menjalani prosesnya untuk ikut melihat pembuktiannya nanti di pengadilan? Oh harus, justru siap, ya? Bukan kami memang menang ini. Karena ini adalah pembuktian bagi kita semuanya. Ayo tunjukkan mana yang asli. Kalau itu katanya asli, dan itu kalau asli, nanti harus diuji dengan carbon dating, dengan ink dating dan lain sebagainya. Artinya benar-benar teruji apakah itu memang benar ada ijazahnya atau hanya berupa print out saja atau memang tidak pernah ada ijazah. Karena selama ini sampai dengan ada korban jadi Babang Tri dan Gus Nur pun tidak pernah yang adanya ijazah asli itu muncul. Mereka dipidana hanya karena fotokopi loh. Fotokopi yang tidak ada legislasinya. Nah ini kan ada legalisasinya. Dan itu bisa kita cek nanti juga apakah legalisasi pada tahun-tahun itu konsisten dengan nama-nama dekan yang ada pada tahun tersebut. Itu Mas kuncinya. Baik, nanti akan begitu, banyak lah. Ya kalau begitu nanti dan kita perbaiki untuk Republik ini. Ya baik, kalau gitu nanti kita tunggu juga ya hasil dari pemeriksaan data yang Anda miliki, lalu kemudian legalisasi atau legalisir yang kemudian Anda ingin ketahui cocok apakah ini asli atau tidak, cocok atau tidak. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Roy, terima kasih juga Bang Yakub sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Sukses selalu dan salam sehat.